Yo guys, balik lagi ke channel Hanes B. Hanes B. Barengan Episode 3. gue Daniel sama Joel di episode 3. Jadi di hari episode ini kita mau ngomongin Chelsea. soal match Chelsea lawan Leicester Chelsea City. Leicester. Jadi gimana menurut lo, pendapat lo, boy? Chelsea Leicester City. Aduh udah nggak tahu lah. Gue udah nggak tahu mau ngomong apa. Gue udah mikir pokoknya kalau match ini kalah ataupun hasilnya jelek, udah posisi Lampard udah di ujung tanduk benar-benar. Udah Roman udah kasih lampu hazard yang benar-benar parah sih. Istilahnya dia udah wanti-wanti dari kemarin-kemarin kalau sampai match berikutnya jelek, wah siap-siap aja. Kejadian. Udah mainnya hancur. Dari babak pertama create chances-nya dikit. Udah benar-benar hancur dah. Udah mainnya nggak jelas. Tapi Chelsea beli banyak pemain loh. Musim ini dia paling banyak beli pemain loh. Sabar. Sebelum itu gue udah bilang dari match kemarin Fulham itu menang hoki anjir. Dia main lawan 10 orang. Menangnya cuma bisa 1-0. Gimana lawan yang sekarang mau ke puncak? Motivasi mereka lebih tinggi daripada Chelsea. Sekarang Leicester kan kalau menang sekarang buktinya udah pertama dia. Iya, gue tahu. Leicester udah di puncak. Chelsea di posisi berapa? Iya udah. 8 ya? Aduh, nggak tahu dah. 8 kayaknya. Tapi Chelsea beli banyak pemain loh. Paling banyak beli pemain musim ini loh. Ya, tapi nggak ngaruh kalau misalkan sistem permainan yang ngaco ya. Oke, gue punya pertanyaan. Lu lihat aja. Gue punya pertanyaan nih. Menurut lu ini salah sistemnya Lampard, manajemen, pemainnya Lampard, atau manajemen Chelsea? Ya, udah paling pertama sih harus disorotin ya. Gue sebenarnya dari awal Lampard masuk juga udah nggak begitu yakin. Gue kaget justru kenapa Lampard yang dipilih waktu itu. Dia satu, background-nya dia pemain emang. Tapi background pelatihnya apa? Cuma Derby County doang. Nggak ada lagi. Maksudnya dia nggak pernah pegang tim gede. Terus nggak pernah bawa juara apalagi. Gitu doang. Tapi kan sekarang lagi musimannya pemain. Istilahnya mantan pemain. Dia kan sekarang lagi ada musimannya mantan pemain jadi manajer. Iya, tapi mantan pemain jadi manajer siapa sih yang bisa sukses? Gue tanya. Steven Gerrard? Zidane. Steven Gerrard juga di Rangers di Scotland. Itu bukan tim beda gede sih. istilahnya. Beda sih sama England. Tim DPL mainnya gede beda di Scotland. Iya. Tim gede di Scotland ya, bukan tim gede di England. Ya, jadi kalau gue bilang salahnya siapa? Salahnya pertama ya kenapa pilih Lampard dulu. Lihat dulu Lampard nggak punya background apa-apa. Toh sekarang tuh sebenarnya Lampard udah ke pressure gara-gara dia udah beli banyak banget pemain. 7 atau 8 pemain gue lupa. Terus hasilnya pun dia dituntut buat minimal ya udah harus UCL kan 4 besar. Terus ekspektasi fans juga pasti tinggi. Ya dia belum bisa ngadepin pressure aja sih kalau menurut gue. Jadi apa hasil menurut gue di BPL tuh terlalu tinggi. Jadi apa hasil interviewnya tadi after match-nya dia? Ya, jadi habis match tadi tuh si Lampard kan diinterview kan sama jurnalis. Terus ditanya, sekarang posisi lu gimana? Lu terpressure nggak? Pressure lu, perasaan lu gimana dengan kondisi kayak gini? Terus si Lampard bilang ya sekarang kondisinya ya nggak bagus. Gue juga nggak tahu soal masa depan gue gimana di sini. Menurut gue juga gue nggak yakin sama masa depan gue di Chelsea. Maksudnya masa depan gue sebagai pelatih di Chelsea gitu. Istilahnya dia juga udah hopeless gitu loh, udah nggak ada harapan apa-apa juga, udah hopeless aja. Pak, kalau dilihat dari squadnya Chelsea bagus loh. Tapi yang bapuknya itu belakangnya doang anjing. Belakangnya jelek-jelek semua. Iya begitu emang. Belakangnya kan gue udah bilang dari dulu. Mestinya tuh jangan beli Havertz, beli itu back dulu. Havertz bisa istilahnya di posisinya bisa digantiin sama Ziyech lah, bisa digantiin sama Mount lah. Pemain yang harus dibuang dari Chelsea siapa? Yang udah enggak banget, udah menurut tuh fuck man.
Udah enggak lah. Itu mulai kan udah pelan-pelan kan drink water udah mulai dibuang yang benar-benar nggak penting. Oke. Terus kalau starternya sih, kalau dari starter sebenarnya sih jujur semuanya masih bisa kepake. Cuman ya kualitasnya aja masih sampah. Sama Lampard kan demen banget mainin pemain Inggris ya. Kayak Reece James lah, Mason Mount mau jelek mau enggak tetap dimainin. Terus Hudson-Odoi pelan-pelan dimainin mulu. Terus Tammy Abraham lah. Jujur dah, daripada Tammy Abraham mendingan Giroud kemana-mana sih kalau gue. Jauh lah. Giroud mah udah banyak jam terbang dia mah. Iya, udah banyak pengalaman kan istilahnya dia. Mendy yang tadinya digadang-gadang bakal jadi kiper Chelsea yang paling bagus, ternyata belakangan ini udah mulai kelihatan ya. Nggak tahu sih, gue juga bingung. Maksudnya bisa ngejomplang banget antara bulan November sampai sekarang tuh perbedaannya jomplang banget sih Chelsea. Lu lihat waktu dia di bulan November istilahnya masih kuat, terus semenjak pemain-pemainnya mulai cedera, terus kayak pemain-pemain yang nggak bagus, istilahnya ngedrop, semuanya langsung hancur gitu loh. Menurut lo yang punya Chelsea udah frustasi belum? Ya si Roman nih istilahnya itu kan dia tipe orang yang demen banget. Dia suka ganti pelatih kan? Gak dapat prestasi pelatih. Iya, dari 2003 udah kurang lebih 16 pelatih lah dia pakai. Jadi dari antara kandidat itu siapa yang lo pengen? Kalau misalkan dari istilahnya dari pengalaman sih gue lebih ke Allegri. Cuman kalau dari taktik mungkin Tuchel. Bro, ya. Karena beda Tuchel, lah. Dia Itali, bro. Istilahnya dia mantan pelatih Itali, bro. Tapi Allegri itu pengalamannya istilahnya ngelatih tim gede ada. Udah pernah ngelatih Milan, bawa Milan juara. Terus Juve final UCL. Maksud gue dia udah... Tapi itu di Liga Itali. Beda. BPL tuh sama Itali beda, boy. Tapi at least dia bisa nanganin pemain besar. Terus ngelatih tim besar. Maksudnya mentalnya udah ada gitu loh. Istilahnya kayak lu bawa aja si Ancelotti kan. Ancelotti juga dulunya tadinya di Itali. Tapi dia juga bisa istilahnya dari karakter si pelatihnya itu bisa nanganin tim gede, bisa nanganin pemain gede gitu. Tapi jangan salah loh, gue sih menurut gue yang cocok buat Chelsea sih Thomas Tuchel ya. Ya Tuchel emang istilahnya orang-orang gadang-gadang bakalan dia gitu loh. Cuman ya gue berharap istilahnya buat sekarang ya emang Lampard udah out aja. Udah bukan waktunya lagi gitu loh. Sekarang kalau misalkan emang dia mau dipecat sekarang waktunya. Dibandingin nanti-nanti udah keburu UCL mulai. Terus UCL lo bakal ketemu Atletico Madrid loh. Iya makanya. Kan kalau kayak gue kan pernah juga cerita ke lu kan. Kayak lu nanya ke gue, lu berharap gimana Chelsea di UCL? Maksudnya, ya kalau gue sih karena pemainnya masih baru. Sebenarnya musim ini gue juga nggak berharap buat juara, nggak berharap buat apa sih sebagai fans ya. Cuman berharap main bagus aja deh, punya sistem yang bagus, bisa menang tuh. Udah bisa juara istilahnya dapat keberuntungan lah, bonus gitu. Kalau main bagus dulu, terus musim depan baru udah ngincer juara gitu. Cuman ya kalau sekarang sih gue pengennya Lampard out gitu. Udah bukan time-nya dia lagi ya, berarti. Iya, terus ditambah lagi juga Leicester di game ini tuh istilahnya motivasi mereka tuh. Kalau lu lihat gak tadi Madison di interview juga? Dia mau juara lagi kan? Iya sih, Madison ngomong, ya nggak apa-apa kalian perhatiin lah yang di hot news sekarang kan soal United lah, soal Liverpool, soal City. Tapi mereka nggak peduli tentang itu, mereka tetap hard work, tetap kerja keras buat ya siapa tahu bisa juara gitu loh. Tujuan mereka ya juara gitu. Gila ya, Leicester City ya. Dari dia baru di Premier League paling berapa tahun sih? Tapi spiritnya dia emang ada sih. Gila. The Foxes spiritnya memang ada. Terus ditambah lagi si Brendan Rodgers kan. Brendan Rodgers tuh, wah, orang-orang kalau bilang dia pelatih cupu, pelatih yang nggak bagus sih. Salah. Sebenarnya salah. Menurut gue salah. Sebenarnya pelatihnya bagus. Bagus. Sih. Dia ngelatih. Bagus banget dia. Sih dia pelatih. Tapi sayangnya pas di Liverpool. Kayak taktik. Di Liverpool tuh dia nggak dapat pemain apes yang aja. mau. Iya, mungkin apes sih. Apes aja sih kalau menurut gue. Ada lantar Gerrard itu aja. Jatuh aja. Itu pas Chelsea loh. Itu pas Rodgers ya? Iya, Rodgers. Zamannya Rodgers.
Itu dia hampir juara loh padahal di situ. Ya makanya dia kepleset. Gareth Kepleset di beberapa pertandingan terakhir yang wah udah mestinya tuh hampir berapa kemungkinan besar dia yang juara, malah City yang juara di balap di beberapa match terakhir. Bagus sih Brendan Rodgers. Ya pokoknya kayak kalau dari gue ya mendingan Lampard out gitu loh. Kalau lu gimana kalau lu ngelihat pertandingan semalam? Gue sih maaf aja ya sebagai fans Chelsea, gue juga udah bilang Lampard out sih. Bukan masalahnya dia oke lah, dia pemain legend Chelsea, tapi beda kalau sebagai manajer tuh masih jam terbangnya masih kurang lah. Dia harus belajar lagi lah. Mungkin kalau udah berapa tahun lagi, mungkin kalau dia udah berpengalaman balik lagi ke Chelsea bisa. Who knows kan? Bener, gak ada yang tahu. Iya. Emang waktunya aja sih belum sih kalau menurut gue. Ya masih. Terus ditambah lagi, gue pengennya sih di bursa transfer kali ini Chelsea beli back, buang-buangin pemain yang nggak penting lah istilahnya. Itu sih. Sebutin dong yang harus di-keep. Yang harus di-keep deh. Yang harus di-keep dari first team. Ini pertanyaan terakhir gue buat Daniel ya. Kiper kan mau nggak mau ya. Oke. Kalau gue sih udah pasti kiper kan mau nggak mau ya Mendy. Kayak Pak ada isu mau beli Donnarumma cuman ya nggak tahu. Kalau misalkan Donnarumma nggak datang pun ya udah mau nggak mau first timnya ya pasti kecuali Mendy bikin blunder terus Kepa ya lagi on fire atau apalah. Sebenarnya Kepa juga sayang sih sebenarnya dijadiin cadangan, dia tuh masih muda, kiper potensial, cuman pas lagi apes aja juga gitu loh. Gue bukan pembenci Kepa ya, bukan haters Kepa yang kayak nggak mau Kepa main gitu, mau aja gitu. Gue setuju aja kalau Kepa main. Terus ya back enggak banget sih. Gue daripada Chilwell jujur mendingan beli Tagliafico atau enggak si itu siapa namanya Reguilon. Sayang aja. Lampard pilihnya pemain Inggris lagi. Terus ya Chilwell mau nggak mau dibandingin Emerson gue sih lebih pilih Alonso ya. Karena terakhir Lampard ada debat aja tuh sama Alonso. Thiago Silva keep. Jadi Alonso udah bagi gue Thiago Silva tetap keep lah. Thiago Silva tuh berpengalaman sih. Iyalah dia udah nggak ada pilihan lagi backnya masalahnya. Back gue siapa? Back Chelsea siapa sih? Zuma. Rudiger. Rudiger gue, lu tahu ilfil banget gue sama Rudiger dari dulu. Terus Christensen juga udah bener-bener parah dah. Udah yang bisa diharapin cuman Zuma sama Thiago Silva doang. Oke lah. Terus back kanan Aspi, Reece James ya udahlah itu udah gak ada banyak pilihan lagi. At least beli satu back aja buat perkuat lini belakang. Kalau gelandang ya oke lah udah kaya banget sih sebenarnya. Paling beli holding midfielder aja satu atau box to box. Karena Kante udah nggak irreplaceable lah, bisa dibilang udah nggak tergantikan. Terus Mount sama ya kalau Havertz bagus ya Havertz. Terus di depan, nah ini di depan yang istilahnya mubazir tapi mubazir nggak guna sebenarnya. Gimana? Striker banyak tapi semuanya kayak begitu lagi jelek. Pulisic yang musim lalu gila banget. Menurut lu Pulisic gimana? Pulisic musim lalu tuh gila loh. Termasuk salah satu yang musim terbaik dia. Terus di kanan Ziyech juga ya karena Ziyech tuh sebenarnya harusnya di tengah sih. Iya, tapi si Lampard ini nggak ngerti, gue juga disuruh dia main di sayap mulu. Striker Werner lah, dia mungkin lagi bapuk doang sih. Tapi dia striker jago sih. Striker bagus dia. Sebenarnya gue juga bukan tipe orang yang ngejudge kayak dia mandul lah, dia apa. Semua butuh waktu sih kalau menurut gue. Kalau lu tahu Drogba aja dulu, Drogba tuh waktu first season di Chelsea juga jelek. Maksudnya nggak langsung tajam gitu loh. Ya kan harus berpengalaman dulu, Boy. Baru bisa itu. Iya, Werner juga masih muda, masih 24 ya kalau nggak salah dia umur. Itu kalau misalkan siapa yang tip sih, sebenarnya kayak yang sekarang sih masih oke lah, kayak Kovacic itu udah nggak banget, Jorginho oke lah. Kovacic gue udah nggak banget sih sebenarnya dari dulu, nggak suka aja gue cara dia main. Oke. Gitu.
Next kali ya, Itu sih mungkin. Ya kita ngomongin preview MU Fulham ya. Oke. Ini sih MU kalau itu pressure sih. Dia pengen dapat posisi pertama lagi feeling gue nih. Iya. Ditambah lagi nih. Si nomor 18 itu kalau performanya lagi jelek, lihat MU kayak apa. Tapi itu nggak mungkin tergantikan lah, Bruno mah nggak mungkin digantiin. Iya, itu sebenarnya resiko tahu. Lu mainin Bruno di setiap match kayak yang BPL lagi sekarang yang lagi sibuk-sibuknya, weekend main, midweek main, terus istilahnya lu seminggu dalam waktu 7-8 hari main 3 match itu berat loh. Istilahnya capek banget. Gue lebih mending Cavani depan dah pokoknya anjir. Martial udahlah. Stop dulu lah Martial, istirahat dulu lah Martial. Butuh istirahat sih di feeling gue. Cavani dulu deh depan. Terus ditambah lagi nih, MU tuh istilahnya mainnya gimana ya? Inkonsisten lah bisa gue bilang. Bagus-bagus, kadang bagus banget, ya, kadang juga biasa tergantung banget. aja tergantung si Harry Potter gimana. Kalau Harry Potternya bagus aja. Baru deh. Kalau Harry Potternya lagi bagus sih bagus. Kalau Harry Potternya jadi Harry Maguire, ya sudah mau jadi apa MU? Ya itu sih paling gue lebih mikir karena MU tuh nggak ada backup tim aja, nggak ada lapis duanya, nggak ada gitu. Siapa? Lapis itu Jesse Lingard. Anjing Lingard buang juga no. Lingard, lu tau gak Lingard diisuin mau kemana? Transfer. Mana? Sheffield United. Anjir. Terpuruk udah. Aduh, kebanyakan gaya sih tuh orang. Nari-nari mulu. Langsung aja lah, kita prediksi skor aja lah langsung. Match ini susah ditebak juga kalau misalkan MU mainnya ya Bruno main bagus dah. Bruno udah main bagus tuh pasti menang lah, udah jaminan. Prediksi skor gue 1-0. MU. MU kayak kemarin tuh lawan siapa? Lawan yang Pogba ngegolin lawan Sheffield ya dia. Burnley. Kayaknya deh, Burnley setahu gua. Burnley bukan Burnley ya? Burnley setahu gua. Iya, Nick Pope kok. Kipernya Nick Pope. Ini ya. Burnley ya. Itu lawan Burnley juga gue bilang cuma golnya si itu doang. Gol si Hoki anjir termasuk. Iya sih. Iya. Aduh. Iya. Hoki maksudnya kayak gitu. Nggak di luar dugaan kan, maksudnya golnya kayak gitu kan ya skill individu si Pogba-nya bukan tim. Iya sih. Kalau misalkan ya gue sih juga prediksi gue sih MU juga bakal menang sih. Ya, kita lihat saja ya. Ini 2 kali episode kita prediksi skor gue hampir benar semua loh. Leicester lu kemarin bener loh. 2-0 dulu 2-1 ya kemarin. Gue bilang 2-1 Leicester City wins. Liverpool MU gue bilang seri ya. Gue bilang 0-0. Boleh. Kita lihat saja. Besok 1-0 berarti. Gue prediksi MU besok menang 2-0. 2-0 gue besok. Oke. Jadi besok kita buat episode baru lagi ya. Tunggu aja lah. Oke, kita ngomongin soal hasil match sama mungkin ini kali kita bakal ngomongin FA Cup Liverpool MU lagi kali. Boleh, Sabi. Apakah trio Liverpool ya, bakal mandul lagi? Ya udah. Oke guys. Thank you for watching guys. Don't forget to like, comment, and subscribe. Thanks guys. Thanks for watching. See you next time. See you next episode. Bye.